Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini, kami dari kelompok 7 dari kelas K2 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Elisa Novenedira, beserta ketiga teman saya, Alin Zulfiani Afifah, Meliana Saputri, serta Vida Indah Viratna. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya, kelompok kami memilih usaha dari catering Tembu Adi. Dengan jenis usaha yaitu makanan yang beralamatkan di Wonokerso, Tebing Surat Temanggung, dengan nomor handphone 082 242 220 869 dan nama pemilik Ibu Alfiatun. Untuk yang pertama yaitu mengenai analisis SWOT. Dalam usaha catering ini untuk kekuatannya yaitu belum ada usaha catering di daerah Wonokerso dan Surat Temanggung. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan, adanya jenis makanan kekinian yang lebih digemari oleh semua kalangan. Yang ketiga yaitu opportunity, banyaknya instansi dan kegiatan yang membutuhkan catering untuk konsumsi. Dan yang terakhir yaitu ancaman, adanya pengusaha baru di bidang yang sama. Dalam usaha catering ini terdapat dua jenis menu. Untuk jenis yang pertama, yaitu terdiri dari nasi, sambal, lalapan, ayam kremes, serta mie goreng soun. Kemudian, untuk jenis kedua dari menu catering ini terdiri dari nasi, ayam bakar, lalapan, sambal, serta mie goreng soun. Baik, yang selanjutnya adalah kartu harga pokok pesanan. Dengan nama pelanggannya adalah kantor instansi Kecamatan Pring Surat, dengan harga jual per unit 20.000, jumlah dipesan 480 box, nomor pesanan 22, nama produk ayam kremes dan ayam bakar, tanggal dipesan 10 Mei, tanggal dikerjakan 11 Mei, kemudian selesai pada tanggal 12 Mei 2022. Total biaya bahan baku yaitu 3.218.000, total tenaga kerja 400.000, total biaya bahan penolong 276.500, kemudian biaya variabel overhead pabrik 980.000, overhead pabrik 170.000, biaya transportasi 300.000, jadi total biaya produksi adalah 5.344.500 dengan harga pokok per unit adalah 11.134. Yang selanjutnya adalah biaya bahan baku. Dengan nama pesanan yang pertama yaitu ayam kremes, bahan yang dipakai yang pertama daging ayam dengan kuantitas 30 kg, harga 960.000, kemudian tepung kanji 2 kg dengan harga 30.000, tepung maizena 1 kg dengan harga 18.000, dan telur 8 ons seharga 20.000. Kemudian pesanan yang kedua adalah ayam bakar, bahan yang dipakai yang pertama daging ayam 30 kg dengan harga 960.000, margarin 7,5 bungkus dengan harga 52.500, kemudian kecap 3 bungkus dengan harga 66.000, kemudian yang ketiga adalah lalapan. Bahan yang dipakai adalah daun selada 1,5 kg dengan harga 52.500, kemudian timun 9 kg dengan harga 63.000, tempe 24 biji dengan harga 240.000. Kemudian nama pesanan yang keempat adalah soun lombok hijau dengan bahan baku misoon 3 bal seharga 90.000. Kemudian nasi putih menggunakan 48 kg beras seharga 576.000 dan minyak goreng 3,6 kg seharga 90.000. Jadi total biaya bahan baku yang dibutuhkan adalah 3.218.000.
Selanjutnya, biaya bahan penolong. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah bawang putih dengan kuantitas 1,5 kg dengan harga 33.000, bawang merah setengah kilogram dengan harga 12.500, kemudian garam 15 bungkus kecil seharga 22.500, gula 1,5 kg dengan harga 27.000, ketumbar 3/4 ons dengan harga 7.500, lombok hijau 2 kg dengan harga 40.000, bumbu dapur 4 bungkus kecil seharga 20.000, kemudian kemudian gas dengan kuantitas 3 tabung seharga 63.000, arang 6 kg dengan harga 36.000, dan penyedap 3 bungkus seharga 15.000. Jadi total biaya bahan penolong yang dibutuhkan adalah 276.500. Yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan tenaga kerja langsung 1, dengan lama kerja 200 jam, maka upah per jamnya yaitu 10.000, dengan jumlah 200.000. Kemudian ada tenaga kerja langsung 2, dengan lama kerja 20 jam, upah per jamnya 10.000 dengan jumlah 200.000. Di sini kami memakai lama kerjanya yaitu per bulan, maka dengan total yaitu 400.000. Kemudian, biaya variabel overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya listrik dengan kuantitas 1 bulan dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah 10.000. Kemudian ada biaya air dengan kuantitas sebulan dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah 10.000. Kemudian biaya perlengkapan atau set nasi box dengan kuantitas 480 biji dengan harga satuan 2.000 dengan total harga 960.000. Untuk total harga satuan yaitu 22.000, totalnya yaitu 980.000. Kemudian ada biaya overhead tetap pabrik. Yang pertama mengenai penyusutan, yaitu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan yaitu 10 juta dengan umur ekonomis yaitu 4 tahun. Maka diperoleh penyusutan yaitu 2 juta per tahun dengan penyusutan 170.000 per bulan. Kemudian harga pokok produksi. Total biaya bahan baku 3.218.000. Total biaya tenaga kerja langsung 400.000. Biaya overhead variabel. Biaya bahan penolong 276.500. Biaya listrik 10.000. Biaya perlengkapan 960.000. Biaya air 10.000. Jadi total biaya overhead pabrik 1.256.500. Untuk penyusutan peralatan 170.000. Biaya produksi 5.044.500. Biaya non produksi atau transportasi 300.000. Biaya total 5.344.500. Markup dari biaya totalnya 1/3 yaitu 1.781.500. Jadi 7.126.000. Jumlah pesanan 480 kotak, harga jual per unit 20.000. Kemudian laporan laba rugi. Harga pokok produksi 11.134, harga penjualan 20.000. Penjualan bersih sebesar 9.600.000, biaya bahan baku 3.218.000, biaya tenaga kerja langsung 400.000, biaya bahan penolong 276.500, biaya variabel overhead pabrik 980.000, biaya overhead pabrik 170.000, biaya non produksi atau transportasi 300.000. Total biaya 5.344.500, menghasilkan laba bersih 4.255.500. Kesimpulan, setelah dilakukan perhitungan menggunakan full costing, di mana semua biaya produksi dimasukkan sehingga perhitungan menurut
full costing catering Tombo Ati mengalami keuntungan. Jika catering yang diproduksi setiap bulannya sebanyak 480 box dengan harga jual 20.000 per box, maka pendapatan yang diterima yaitu 9.600.000 per bulan, dengan asumsi semua produk dapat terjual. Jika total biaya yang dikeluarkan sebesar 7.126.000 per bulan, maka keuntungan yang diperoleh dapat mencapai 2.474.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.